Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, sudah jam 6:04. Kita mulai saja dok. Boleh dok? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dokter-dokter, para konsulen, dan teman-teman PPDS semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama di kuliah subuh rutin kita pada pagi hari ini. Pada kuliah subuh hari ini kita akan membahas topik mengenai malformasi anorektal yang akan disampaikan langsung oleh Dr. John, spesialis bedah anak konsultan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pemaparan materinya. Kepada Dr. John, kami persilahkan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian berikutnya, pertama kali mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada forum kuliah subuh pada pagi ini. Kemudian berikutnya salawat dan salam kehadirat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, pada topik kali ini yang mengisi dari divisi bedah anak, dan seperti kita ketahui bahwa malformasi anorektal ini merupakan salah satu kelainan yang sering kita temui dalam praktek sehari-hari ya. Dan kelainan ini mesti didiagnosa secara dini. Karena keterlambatan dalam melakukan diagnosa dan keterlambatan dalam melakukan penata laksanaan akan membawa pasien ke dalam kondisi morbiditas nanti ya, atau paling berat terjadi mortalitas. Jadi untuk kita semua ya sebagai refreshing ilmu kita pagi ini, ya kita mulai saja dengan slide berikutnya. Oke. Ya. Ya, kalau insiden dari malformasi anorektal ini, ya mirip, hampir sama dengan isprung juga itu. Ya, sekitar 1 dalam lebih kurang 5.000 kelahiran ya kalau insidennya, dan lebih sering kita temukan pada laki-laki. Dan yang paling sering juga harus diingat bahwa kelainan ini sering disertai oleh kelainan penyerta ya. Jangan lupa kelainan penyerta ya, itu yang paling sering. Seperti udah sehari-hari ya, mulai dari dokter muda kita ajarkan, itu disingkat dengan faktor katanya ya, itu adanya kelainan pada tulang belakang ya. Maksudnya suatu kelainan pada, termasuk juga di sana kelainan dari sistem persarafan, itu merupakan suatu sistem. Kemudian yang kedua ya anorektal sendiri. Yang ketiga kelainan pada sistem kardiovaskuler ya, mulai dari jantung sampai ke perifer. Kemudian tracheoesophageal ya. Ya, kalau kasusnya paling sering ya atresia esophagus dan fistel ya. Kemudian kelainan pada sistem sistem perkemihan ya, ginjal sampai ke uretra ya.
ya suatu sistem sebenarnya. Dan terakhir limb, ya sistem muskuloskeletal. Artinya apa? Walaupun disingkat seperti itu, artinya kita harus mengevaluasi semua sistem lain yang kemungkinan menyertai kelainan ini. Itu maksudnya. Jadi bukan tulang belakangnya yang diperiksa, bukan. Itu merupakan suatu sistem dari sistem persarafan. Ya, kalau yang sering kita temukan di sini ya yang paling sering itu menyertai dari malformasi anorektal kelainan pada saluran cerna sendiri. Yang paling sering seperti atresia duodenum. Itu sering kita temui ya. Dua kelainan. Jadi ada malformasi anorektal, ada atresia duodenum di atasnya. Kemudian yang tiga ada juga triple atresia. Ada satu kasus kita itu belum selesai penanganannya. Ada atresia malformasi anorektal, ada atresia duodenum, dan ada atresia esophagus. Ada juga kita temukan seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau ada suatu kelainan bawaan, ya kita mesti berpikir jangan-jangan ada kelainan lain, dan itu mesti dicari Dan kelainan penyerta yang paling sering kita temui ya kalau ya di perpustakaan juga adalah kelainan pada jantung. Itu paling sering, ASD, PSD, PDA, ya macam-macam. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada sistem sistem berkemihnya, kelainan ginjal, dan paling sering kita bertemu di sini adalah adanya hipospadi. Itu kelainan penyerta yang paling sering kita temui. Kemudian, next slide. Kalau secara klasifikasi dari malformasi anorektal, macam-macam yang dibuat mulai dari yang lama wing spread, ya itu membuat sendiri. Klasifikasi dari Penya sendiri ada, klasifikasinya punya sendiri. Kemudian ada lagi yang dikeluarkan oleh suatu pertemuan dari belah anak di Kirkenbeck ya. Intinya klasifikasi ini umumnya membagi ya kelainan ini dalam dua bentuk ya, dalam dua bentuk besar. Pertama, letak tinggi dan letak rendah. Nah, itu ininya pembagian secara umum ya. Kenapa dibagi letak tinggi, letak rendah? Karena nanti berhubungan dengan penata laksanaan dari kelainan ini. Jadi itu tugas utama kita pertama kali ya. Apakah ini kelainan ini letak tinggi apa letak rendah? Yang kedua, apa kelainan ini disertai dengan fistel panda? Itu aja sebenarnya yang mesti didiagnosa dari awal. Ya, kalau ada kelainan malformasi anorektal, yang jelas pertama anusnya tidak ada kan? Itu salah satu tipe yang paling sering. Dan kalau dulu kan dikasih nama atresia ani ya. Itu aja namanya dulu. Ternyata dengan konfliknya kelainan di sana diganti namanya menjadi malformasi anorektal. Jadi itu adalah sekumpulan gejala-gejala atau kelainan yang terjadi pada rektoanal dan sistem urogenital di depannya. Jadi ingat ya, rektum, anus, kemudian sistem yang di depannya. Sistem di depannya apa? Ya, kalau dilihat dari embriologinya, itu pada awalnya antara sistem urogenital dengan sistem rektoanal itu awalnya dalam satu ruangan dia ya, Hengat dan sistem kloaka di belakang itu. Nanti dalam perkembangannya baru terjadi pemisahan ya, dan antara rektoanal dengan sistem urogenital nanti terbentuk namanya membran kloaka ya. Dan terpisah nanti antara saluran yang di posterior dengan di anterior. Sehingga dalam perkembangannya nanti, kalau
antara rektum dengan sistem anus tidak tersambung, itu ya terbentuklah suatu atresia. Bisa atresia ani, bisa atresia rektum, ya, bisa stenosis ani, bisa stenosis rektum. Itu termasuk dalam kelompok kelainan yang disebut dengan malformasi anorektal. Itu yang pertama, terjadi atresia tidak tersambung, itu kelainan pertama ya secara embryologi. Kelainan kedua apa? Gagal berpisah dengan organ di depannya. Kelainan kedua, gagal berpisah dengan organ di depannya apa itu? Ya, kalau pada perempuan organ di depannya ya sistem reproduksi. Ya, mulai dari yang paling tinggi itu mulai dari uterus, kemudian di bawahnya uterusnya bagian serviks ya. Kemudian walaupun di textbook dikatakan jarang dibahas, kita pernah ketemu di sini suatu kelainan malformasi anorektal dengan fistel rectouterina. Kita pernah temukan di Jamil ya. Kita pernah temukan kasus itu. Kemudian yang ke bawahnya apa pada perempuan? Rectovagina. Jadi atresia ini ditambah dengan fistel rectovagina, baik yang tinggi maunya letaknya vagina bagian bawah. Kemudian di bawahnya lagi pada perempuan rectovestibular. Vestibular itu ya kalau di jantung namanya serambi ya, batas antara epitel berlapis gepeng dengan mukosa. Jadi ada lipatan di sana di antara vagina dengan perineal itu yang rectovestibular. Dan ini kelainan yang paling sering kita temukan pada perempuan. Kemudian yang paling rendah ya yang dikerjakan minggu lalu itu siapa yang ngerjakan ya? Teguh ya kali ya. Nah, itu rectoperineal ya. Rectoperineal. Kemudian tipe yang paling berat pada perempuan itu tiga-tiganya tidak ada pemisahan. Rektum dengan anal, kemudian di depannya ada vagina, kemudian lagi ada uretra, nanti keluar menjadi satu saluran. Ya, karena mirip dengan suatu sistem pada burung ya. Kalau burung ya normal itu ya, manusia tidak. Itu namanya yang tipe kloaka, itu yang paling berat pada perempuan. Kemudian pada laki-laki apa? Karena sistem reproduksinya bersatu itu, sistem urinarinya dengan reproduksinya, kalau keluarnya kan jadi satu saluran. Jadi di depannya yang ada uretra ya. Uretra itu di samping tempat keluarnya urin ya, juga tempat keluarnya sperma ya. Jadi dia dalam satu saluran. Itu organ apanya? Saluran yang di depannya. Ya, pistelnya juga ke sana, organ yang di depannya. Ya, mulai dari vesika urinaria, ya namanya recto vesika ya. Kemudian di bawahnya apa lagi yang lebih distal? Recto uretra prostatica ya. Kemudian lebih rendah lagi recto uretra bulbar. Kemudian baru recto paling bawah recto perineal ya. Yang tipe kayak menyambung satu saluran tidak ada ya. Hanya terjadi pada perempuan. Ya, jadi kalau ditanya misalnya pada perempuan, ya dokter muda sering khilaf atau salah ya. Apa aja tipenya pada perempuan, termasuk dibilang recto uretra pada perempuan. Kalau residen kadang-kadang ada juga seperti itu. Kalau jawaban seperti itu ya, jawabannya seperti itu, dia tidak memahami anatomi dari daerah anorektal itu dan urogenitalnya tidak dipahami secara anatomi. Ya, slide berikutnya. Ya, siapa yang bantu slide ya? Enggak, udah bahannya. Ya, ini udah tadi. Udah kita terangkan. Ya, ini secara
anatomis otot-otot panggul ya. Ini pada laki-laki ya. Ya, ini lanjut aja. Oke. Dan nanti anatomi dibaca ulang aja ya. Oke, lanjut. Oke. Lah, lanjut aja anatominya. Ya, untuk manajemen, untuk diagnosa dulu ya. Untuk diagnosa, kita harus bedakan ini pada perempuan dan pada laki-laki itu ya. Karena secara ya yang inisial manajemen tadi ya. Inisial manajemen. Ya, ini. Pada laki-laki ya. Ya, tindakan pertama itu ya jelas inspeksi dulu ya. Kita lakukan inspeksi, jelas anusnya tidak ada. Itu pertama ya. Kemudian baru dilakukan analisis ya dengan menilai ya. Menilai kelainan lain seperti tadi. Ada kelainan pada sistem urinarinya, ada kelainan pada tulang belakang ya, pada sakrum. Dengan kemudian melakukan evaluasi pada jantung nanti ya. Dan paling utama yang mesti dilakukan itu kalau udah ada kelainan seperti itu ya pada laki-laki ya. Pada laki-laki yang paling penting dinilai itu adalah saluran kemihnya mesti dinilai. Termasuk juga dengan melakukan nanti urinalisis ya. Kemudian dilakukan ronsen ya. Ronsen dengan posisi cross table atau ya lebih bagus kidney chest ya. Caranya gimana? Caranya dilakukan dalam waktu 12 sampai 24 jam sebenarnya ya. Ini yang lama bilangnya 20. Sebenarnya 12 sekarang udah nampak itu atau udah sampai udara saluran cerna itu ke rektum paling distal. Itu yang lama. Kalau yang terakhir bisa dilakukan juga dengan melakukan pemeriksaan USG. USG dengan meletakkan probe di anal dimpel itu ditaruh di sana. Ditaruh di sana nanti diukur berapa jarak antara anal dimpel dengan udara paling distal. Nanti bisa melihat jaraknya nanti. Kalau kecil dari 1 cm itu dikatakan letak rendah, lebih 1 cm dikatakan letak tinggi ya. Kemudian baru dicari nanti kelengkel distalnya. Distalnya kemana? Kalau kelihatan ke arah perineal ya, ya itu tidak perlu tindakan berkali-kali ya. Cukup kita lakukan tindakan 1 kali 1 tahap itu. Kemudian kalau letak udara tidak di bawah dari kosigis katanya ya, sebenarnya cukup dihitung seperti itu aja. Berapa senti itu sekarang ya, patokan itu yang lama itu ya. Ya, letak rendah ya. Dilakukan tindakan PSARP dengan atau kolostomi katanya ya. Ini yang meragukan ini pada laki-laki yaitu letak rekto uretra bulbar. Itu 2 pendapat itu sebenarnya kalau baca di kepustakaan atau di jurnal-jurnal. Tapi sebagian besar para ahli lebih memilih pendapat yang kedua. Pendapat pertama katanya bisa dikerjakan langsung ya, tanpa kolostomi. Yang kedua dilakukan kolostomi. Kenapa seperti itu? Kalau dilakukan tindakan langsung, itu akan menimbulkan bermacam-macam komplikasi ya. Dan jelas operasi elektif itu hasilnya jauh lebih bagus daripada operasi emergensi ya. Baik persiapannya maupun tindakannya. Itu pendapat kedua dilakukan kolostomi. Kalau kita atau saya di sini sama Pak Budi, Pak Sirwan itu memilih melakukan pendapat yang kedua. Jadi dengan melakukan tindakan secara bertahap, yaitu dengan melakukan kolostomi. Kemudian kalau letak tinggi, ada defek ya,
ada defek di sakrum itu, ya itu masuk digabung tindakannya dengan kolostomi. Kalau kita melakukan evaluasi di sakrum, itu harus dihitung namanya sakral index ya. Sakral indexnya dihitung. Nanti itu akan menentukan fungsi dari bakal anus yang akan kita buat. Kalau sakral indexnya rendah, ya disarankan tidak dilakukan nanti PSARP, cukup sampai kolostomi saja. Itu kalau dalam pemeriksaan evaluasinya ada defek pada sakrum. Ya, next. Itu pada laki-laki ya. Kemudian pada perempuan ya sama ya, sama seperti tadi infeksi ya jelas tidak ada anus ya, pertama itu kelainan utamanya kan. Kemudian evaluasi yang lain juga sama ya, evaluasi sakrum, ada kelainan pada esophagus, ada tulang belakang, ginjal ya, dan USG ya, atau pemeriksaan pada jantung. Dalam evaluasi berikutnya sama itu laki-laki sama perempuan minimal dua pemeriksaan mesti dievaluasi. Pertama eko katanya ya, itu pemeriksaan minimal. Yang kedua USG dari saluran kemih. Itu pemeriksaan penunjang yang minimal mesti dikerjakan sebelum kita melakukan tindakan. Ya, di samping untuk evaluasi diagnosis juga untuk persiapan untuk dilakukan tindakan nantinya ya, tindakan. Pada perempuan dilihat berapa itu salurannya di daerah urogenital itu dan anus itu. Kalau salurannya satu ya harus dilakukan urologik evaluasi untuk menghindarkan kemungkinan hidrokolpos katanya. Dan tindakannya apa? Tindakannya kolostomi itu ya, lakukan diversi. Tindakan sama dengan yang letak tinggi giginya. Kalau kelainan pada perineal ya tindakannya langsung ya tanpa kolostomi, mirip dengan tadi. Kalau vestibular ya itu yang dua pendapat juga tadi, analog dengan rekto uretra bulbar pada laki-laki. Dua pendapat dia ya. Ada yang mengatakan langsung dilakukan repair primer, ada yang menganjurkan dilakukan dulu kolostomi ya. Ya, kalau kita sama juga ada yang tadi ngambil dilakukan dulu diversi ya atau kolostomi. Kita tidak mengambil pendapat yang dilakukan primary repair ini. Kemudian kalau tidak ada fistel ya nanti dilakukan foto atau ini tadi USG, dilihat jaraknya. Kalau sekarang itu lebih patokan jarak dengan atau tanpa fistel ya. Kalau lebih dari 1 cm itu kita putuskan itu letak tinggi dan kita melakukan tindakan pertamanya posterosagito anorektoplasti. Ya, kalau dalam pembagiannya, kalau dulu ya sebelum ada orang menemukan alat stimulator, kalau letak rendah itu ya di cutback katanya ya, dicoblos saja. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kita melakukan mini PSA ya, mini posterosanoplasti. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau cutback itu kadang-kadang posisi dari anusnya belum pada tempatnya, posisi anusnya kalau dilakukan cutback. Kalau pada mini PSA itu kita udah melakukan reposisi, walaupun tidak banyak dilakukan ya, kita lihat posisinya, kita tandai bagian posterior dari sphincter ani, bagian anterior dan lateral. Tidak boleh dia melenceng dari cakupan dari
sphincter ani ya. Tidak boleh ke posterior, tidak boleh ke anterior atau ke lateral. Mesti di tempatnya. Kalau belum ya sedikit kita pindahkan. Itu yang pertama ya. Yang cutback ya. Sekarang kalau tidak ada alat kali ya. Kalau tidak ada alat. Kemudian tindakan yang kedua tipenya minimal apa namanya? PSARP ya. Limited PSARP yang kedua. Limited itu ya orang sering melakukannya pada yang tipe intermediate tadi. Recto vestibular pada perempuan atau recto uretra bulbar pada laki-laki. Ya, kita melakukan manipulasi, mobilisasi cukup sampai sphincter ani aja ya. Tidak sampai ke levator. Karena kita tidak terlalu banyak memanipulasinya. Ya, karena dia letaknya di intermediate ya. Kalau letaknya tinggi, baru kita melakukan namanya full PSARP ya. Full PSARP itu ya, di samping kita mobilisasi dari sphincter ani eksterna sampai ke muscle kompleks dan sampai ke levator aninya, itu dimobilisasi semua supaya bisa dilakukan anastomosis rektoanal nanti ya. Itu bedanya nanti. Ya. Slide ya, lanjut slide. Ya, ini untuk melakukan ronsen cross tibal ya dengan posisi tuning chest. Kalau yang paling bagus itu katanya ya, anak diposisikan dalam posisi front ya, front dalam lebih kurang 5-15 menit ya, diposisikan, kemudian baru dilakukan pemeriksaan ronsen foto. Tujuannya apa? Supaya udara sampai ke diktal secara maksimal. Itu tujuannya katanya. Ya, jadi mungkin di sini ya langsung diposisikan, langsung difoto kali ya. Kadang-kadang ya udaranya belum sampai mencari tempat yang tertinggi dan mekoniumnya belum turun dia, belum terpisah. Jadi kadang-kadang mengganggu dari pembacaan ronsen. Jadi dianjurkan ya anak diposisikan antara 5-15 menit dalam posisi telungkup seperti itu. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan ronsen ya, dan kelihatan nanti udara paling distal ya, dan dihitung jaraknya ke marker. Itu yang titik putih itu ya marker ya, marker yang terbuat dari logam. Kadang-kadang di daerah terutama ya, kadang-kadang mereka melakukan pemeriksaan ronsen dan tanpa marker ya. Nah, itu kadang-kadang kalau di ronsen dilakukan di daerah ya lupa atau nggak tahu ya, lupa kali ya. Dan ya kita terpaksa juga melakukan pemeriksaan ronsen foto ulang jadinya di sini, karena tidak bisa dihitung jarak antara marker ke udara paling distal. Kalau dilihat foto yang B ini rendah nih ya kayaknya ya, jauh ke bawah, melewat di bawah, jauh di bawah koksigis. Ya, kalau yang foto C ini tinggi ya, udah tinggi ya, enggak terlalu jelas saya lihat. Itu sama fotonya ya. Ya, slide ya. Ya, ini udaranya rendah nih ya, kalau yang ini. Ya, kalau malformasi dengan cutback sudah saya terangkan tadi ya. Itu tindakan alternatif kalau stimulator tidak ada dan tidak dianjurkan pada saat ini ya. Bisa dilakukan anestesi lokal katanya ya. Bisa ya, tanpa anestesi aja bisa kali ya, karena ya cepat kerjanya. Tapi kelemahannya nanti bak anus ya, anus bisa jadi belum pada tempatnya. Itu kelemahannya kalau tindakan cutback tadi. Ya, lanjut. Ya, kalau minimal tadi untuk yang letak rendah ya, nama minimal mini PSA, minimal posterosagittal anoplasti.
ya kita mobilisasi sedikit aja. Kita lihat aja posisinya. Udah di dalam cakupan sphincter belum. Kalau dia terlalu ke depan, ya kita geser ke posterior sedikit ya, sehingga anus berada dalam cakupan atau lingkup sphincter ani eksterna ya. Ya, lanjut ya. Dan jangan lupa ya, ini yang paling sering kelupaan saya ingatkan di sini. Kalau pasien sudah dilakukan mini PSA, jangan lupa inform konsen untuk dilakukan ya anodilatasi berikutnya. Jangan dilepas. Kalau pasiennya dilepas, yang namanya ada jaringan ikat di sekitarnya, tetap aja terjadi nanti suatu kontraksi dari jaringan ikat ya. Lewat 2 minggu mulai terjadi pengecilan dia itu kan. Di atas 2 minggu mulai dia kontraksi. Lama-lama apa akibatnya? Anusnya jadi stenosis. Itu yang pertama akibatnya. Kalau pasiennya menganggap sudah sembuh. Jadi setelah dilakukan mini PSA, jangan lupa tahapan berikutnya 2 minggu atau lukanya sudah sembuh sama ya, dilakukan anal dilatasi sampai sesuai umur saat itu. Kalau ini kan ya pasti di bawah 4 bulan lah ya. Sampai nomor Hegarnya nanti sampai nomor 12. Jangan lupa. Ya, terserah nanti kita mulainya nomor berapa sesuai dengan ukuran busi yang masuk saat itu. Jangan dipaksa, nggak boleh terjadi pemaksaan nanti. Topik dia. Kalau mulainya di nomor 7, ya udah, mulai aja nomor 7 itu. Ya, nomornya 1-4 bulan ya, ini ada ininya. Usia dengan Hegar ya, ini urutannya. Jadi kalau mulainya nomor 7, ya mulai aja nggak apa-apa mulai nomor 7. Nanti dinaikkan secara bertahap tiap minggu ya, tiap minggu. Nanti ibunya diajarkan untuk melakukan dilatasi anal sampai nomor yang kita inginkan nomor 12 nanti. Nanti ya kalau nomor 7 kira-kira berapa kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sekitar 1,5 bulan kita udah mencapai nomor 12 kan? Nanti setelah nomor 12, jangan lupa di tapering. Jangan lupa di tapering ya. Taperingnya sama dengan tapering yang lain. Ya, diteruskan aja dulu kalau udah sesuai nomor 12. Diteruskan aja tiap hari selama 1 bulan. Kalau tadi kan dinaikkan tiap minggu ya. Sekarang setelah tercapai ukuran yang diinginkan, dilakukan anal dilatasi selama 1 bulan tiap hari. Nanti baru dikurangkan frekuensinya. Bulan berikutnya ya diturunkan jadi sekali 2 hari. Enggak tiap hari lagi. Bulan berikutnya diturunkan sekali 3 hari. Berikutnya sekali seminggu, sekali 2 minggu, dan sekali sebulan. 3 kali berturut-turut. Kalau fungsi dari anusnya bagus semua, bowel movementnya bagus, tidak ada konstipasi, tidak ada soiling, ya, tidak ada, semuanya bagus nilainya, Krickenbeck score-nya bagus, udah baru bisa pasiennya dilepas ya, dan cepat kontrol kalau terjadi konstipasi. Dan itu tidak cukup sekali kan tindakannya kan, cukup sekali mini PSA. Kalau yang letak tinggi baru tindakannya beberapa kali. Tindakan pertama yang jelas kolostomi ya. Kolostomi dilakukan sekarang ini di satu tempat saja siapa menganjurkan penya. Kalau kamu baca buku penya dia tidak ada menganjurkan lain. Dilakukan di sigmoid katanya. Di sigmoid dengan banyak keuntungan katanya ya, banyak keuntungan. Pertama, mudah dibersihkan katanya karena daerah yang tidak dilewati oleh feses ya tidak terlalu panjang dibandingkan kalau kita buat di tampersum atau di ilium. Kalau dulu
ya belum ada disuruh seperti itu, ya kadang-kadang kita lakukan dulu di kolon transversum, kadang-kadang di ileostomi pasiennya. Kalau sekarang semuanya dianjurkan di sigmoid. Keuntungan pertama yang mudah dibersihkan, kata si penyakit. Yang kedua, daerah yang mengalami atrofi tidak terlalu panjang, sehingga waktu kita melakukan reanastomosis, periode diare pasien tidak terlalu lama, katanya ya kan, tidak terlalu lama sehingga iritasi analnya tidak terlalu berat. Itu alasan kedua, katanya kan. Alasan ketiga, ya kalau dia letak kalau dia letak dari pistelnya ke vesika, itu area absorpsi dari urin tidak terlalu banyak, sedikit, dan karena langsung keluar melalui sigmoid, sehingga tidak banyak diabsorpsi, sehingga resiko dari uremianya lebih sedikit, kata Spenda itu. Ya, kemudian kalau kita melakukan evaluasi dari bagian distal lebih mudah kita melakukannya. Dan yang terakhir, kalau kita mesti melakukan reseksi, katanya, tidak terlalu banyak bagian usus yang dibuang. Makanya dia apapun tipenya dia menganjurkan sigmoidostomi ya. Kemudian tipe stoma. Kalau yang asli, ya kita lihat ya seperti di foto ini, kita aslinya siapa itu menganjurkan tipe divided yang dianjurkannya. Divided gimana? Antara loop stam proksimal distal dipisahkan oleh kulit. Itu ada jahitan diantaranya kan. Itu yang paling bagus. Ini yang paling bagus, divided. Kemudian untuk pertimbangan kepraktisan dalam pembuatan dan penutupan nanti ya kita memodifikasinya dengan mengerjakan tipe double barrel sebenarnya yang dianjurkan. Ya, kadang-kadang lupa dibuat loop ya. Kalau loop itu masih ada jembatan usus antara proksimal dengan distal. Akibatnya apa risikonya? Sebagian dari feses masih ada aliran ke distal. Sementara bagian distal ini mesti dikosongkan, tidak boleh ada pengisian dari spilet atau feses ke sana nanti. Nggak boleh. Jadi yang kita anjurkan adalah double barrel ya. Pada satu tempat, tapi antara usus proksimal distal memang terpisah dia. Benar-benar terpisah, tidak ada jembatan. Kalau yang sering dibuat residen ya, mungkin nanti nggak dikerjakan lagi ya. Ya, kalau loop sigmoidostomi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kalau ada spilet dari proksimal ke distal masuk, impact tertahan lama di sana, nanti di samping menyebabkan satu radang di rektum menjelang kita lakukan PSARP, ya nanti akan mengganggu fungsi dari saluran cerna yang bagian distal yang mengalami atrofi itu. Jadi ya tidak dianjurkan. Ya, next ya. Jadi dilakukan tindakan diversi dengan dengan sigmoidostomi. Kemudian bagian distal dari sigmoidostomi jangan lupa dikosongkan. Itu sesuatu yang wajib dikosongkan yang bagian distalnya. Jadi fekal yang bagian distal itu ya, yang bagian distal mesti dikosongkan, dispol, diaspirasi, dispol sampai kosong, sampai jernih. Itu tindakan wajib itu kalau melakukan tindakan sigmoidostomi. Kemudian setelah dilakukan tindakan, dilakukan perawatan dari stoma. Stoma care-nya jangan lupa itu yang sering. Kasihan pasiennya. Yang paling sering apa komplikasinya nanti pembuat ini? Ya sekedar mengingatkan aja macam-macam komplikasi dari pembuatan stoma ya. Mulai dari prolap, ada retraksi, nekrosis, dan parastoma, gangguan balan elektrolit,
Ya, salah satunya anjuran P-nya tadi di sana ya, tidak banyak terganggu nanti area absorpsinya ya dibandingkan misalnya di di transversum atau ilium. Kalau ilium ya banyak yang keluar kan, iritasinya hebat. Kalau di bagian sigmoid itu kan dah bagian ujung, bagian udah dekat-dekat ke bagian distal. Ya absorpsinya enggak banyak lagi kan, absorpsi cairan. Sehingga iritasinya minimal ya dibandingkan daripada di atasnya. Nanti stomaker jangan lupa minimal ya. Minimal stomakernya ya cairan yang keluar itu pada anak kita kan nggak pakai colostomy bag. Kita pakai kalau kita modifikasi di sini ya yang dianjurkan Pak Yusirwan itu dari dulu saya pun menerapkannya. Anduk kecil itu kita potong 4. Anduk kecil itu yang sering dipakai-pakai sama orang itu anduk putih warnanya itu dipotong 4 dan itu dikeringkan, dicuci, dikeringkan bisa dipakai berulang-ulang oleh pasien. Dan itu yang dilakukan penutupan di arah sana, di daerah kolostominya itu. Dan sering-sering diganti, itu kuncinya. Sering-sering diganti, nanti di sana. Dan kedua, kulit di sekitarnya mesti dilakukan proteksi atau dilindungi dengan, ya bisa dengan zinc, bisa dengan sukrapat, terserah. Jadi di sekitarnya kulitnya mesti diproteksi. Jadi setelah kuliah ini nanti saya nggak mau lagi melihat kulit pasien merah-merah sampai ke daerah inguinal itu nanti. Saya nggak mau lihat lagi nanti berikutnya. Karena udah dikasih tahu, udah diterangkan cara merawatnya. Ya, nanti nggak boleh terjadi seperti itu lagi. Kasihan pasiennya, kesakitan itu, iritasi stoma itu, kesakitan sekali pasiennya. Kemudian setelah 2 minggu, ya sambil dilakukan evaluasi pada ke lain-lain, kita lakukan distal kolostografi namanya ya. Tujuannya apa? Untuk memfikan ya, untuk menilai bagian distal dari kolon tadi, kolon distal sampai ke rektum. Bisa jadi pada awalnya yang kita diagnosa sebagai tanpa pistel karena tertutup pistelnya yang kecil oleh mekonium ya. Nanti setelah kita bersihkan, ya kita ulang foto, kelihatan ada pistel. Bisa kejadiannya seperti itu. Dan cara menilainya bagaimana? Hasil distal kolostografi ini mudah aja, lihat aja sudutnya. Kalau sudutnya tumpul, ya kemungkinan tidak ada pistel. Kalau tajam seperti ini, lancip seperti ini pistel ini, runcing seperti ini. Mudah ya kita cara menilainya. Ya, next. Ya, jangan nggak bisa pula nanti menilai hasil dari pemeriksaan distal kolostografi. Nanti setelah 2 minggu kita lakukan distal kolostografi, tindakan berikutnya adalah melakukan anal dilatasi, sama dengan yang tadi ya. 2 minggu, atau kalau 2 minggu luka belum sembuh, ya harus tunggu dulu sampai sembuh. Jangan dihajar langsung, lepas dia ya. Lepas, nanti ya ada isen lukanya. Cara perawatannya gimana? Perawatan luka di distal yang kalau anal itu hasil PSR apa? Oh sorry. Setelah 2 minggu ya, nanti kita salah saya tadi. Setelah 2 minggu kita lakukan anal dilatasi sampai nomor yang sesuai dengan usia pasien saat itu. Kadang-kadang pasiennya tidak selalu patuh kan dengan informasi kita. Kalau waktu yang ideal, waktunya melakukan itu 4-6 minggu. Itu udah bisa, itu waktu yang ideal untuk melakukan PSRP. Ya, atau apanya udah tercapai nanti ya. Apa namanya waktunya 4-6 minggu ya. 4-6 minggu ya kita lakukan PSRP. Nanti setelah dilakukan PSRP baru dilakukan perawatan luka. Perawatan luka ya dibersihkan tiap hari, tiap jam, atau pokoknya kalau ada lembesan di spol dan di pakai katun bat itu dibersihkan cairan
lendir yang keluar dari anus, ya, dibersihkan dan boleh dikasih salaf gentamisin ya untuk perawatan luka. Kemudian setelah 2 minggu atau lebih ya baru dilakukan anal dilatasi sampai usia yang sesuai ya. Nomor berapa nanti targetnya? Kalau umurnya di bawah 4 bulan ya targetnya masih 12. Kalau 5 bulan naik 1 ya. Nanti disesuaikan dengan nomor ini. Ya, dinaikkan tiap minggu ya. Nomor businya. Nanti setelah sesuai, ya nanti baru tindakan yang ketiga, operasi ketiganya dilakukan tindakan reanastomosis. Setelah reanastomosis selesai, dilanjutkan dengan tapering off. Itu untuk yang letak tinggi. Kemudian ada satu tipe yang paling berat ya, paling berat dan terjadi pada perempuan. Tadi sudah kita singgung juga. Tipe kloaka. Ya, orang dibagi menjadi 2 ya. Dibagi menjadi 2. Ya. Dibagi menjadi 2 letaknya. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Nanti berhubungan juga dengan tindakan berikutnya. Mana tipe kloaka? Ada di slide ya. Kalau dia tinggi ya, salun bersamanya itu tinggi, dekat ya 3 cm ya. Nah, itu bisa dilakukan perineal approach ya, cukup dari bawah aja dilakukan rekonstruksinya. Nanti kita masuk dari bawah sisi midline, dicari salun pertamanya dibuka, nanti dilakukan yang pertama itu adalah rekonstruksi dari uretra. Itu diletakkan di paling anterior. Yang kedua baru merekonstruksi dari vagina ya. Bisa langsung kalau jaringannya cukup atau diambil dari rektum yang di posterior, diambil rektumnya penyambung, dilakukan rekonstruksi vagina, itu yang kedua ya. Yang ketiga baru kita melakukan rekonstruksi dari saluran cerna yang di posterior ya. Waktunya sama ya. Setelah 4 sampai 6 minggu ya. Nanti perawatan berikutnya mirip-mirip ya. Itu kalau letaknya rendah, common channelnya sedikit ya, tidak terlalu jauh. Tapi kalau common channelnya panjang ya, sampai 6 cm, 7 cm itu nggak bisa perineal approach. Harus dilakukan juga abdominal approach ya. Harus dilakukan pendekatan per abdominal. Dan tindakannya sama, rekonstruksi uretra, rekonstruksi vagina, dan rekonstruksi dari anorektal. Ya, kira-kira ya komplikasi ya infeksi kalau bekerjanya kurang steril kali ya, atau preservasi jaringannya nggak bagus ya, tisu handlingnya nggak bagus ya, kemungkinan bisa infeksi nanti ya, atau persiapannya nggak bagus. Kemudian ada retraksi, bisa retraksi, lepas, tertarik ke atas ada. Jadi ya, tapi enggak kompetensi juga ya. Beda mau melakukan untuk satu PCRT. Tekniknya slight tension ya, tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh juga terlalu tegang. Nah, itu sebenarnya kuncinya ya. Kalau terlalu longgar ya ini prolapse seperti itu. Kalau terlalu tension ya lepas, nekrosis macam-macam ya, itu clue-nya dikasih ya. Slide sedikit ada tension, boleh sedikit, dianjurkan malah sedikit ada tension. Kemudian struktur, kalau struktur ya sudah bisa diatasi dengan dilatasi nanti, atau konstipasi ya. Konstipasi ini hati-hati ya, hati-hati menilainya. Yang paling berat atau yang pernah kita ketemu di sini, di samping ada apa masih ada rektal, nanti kita biopsi di mukosanya ada isbrum,
Ya, ada isprung. Memang di kepustakaan ada kelainan bawaan, malformasi anorektal, ditambah dengan isprung. Hati-hati. Ya, kita udah dapat beberapa kasus di sini. Waktu sama Gun ya, yang kita lakukan dulu ya. Yang bulan lalu itu. Gimana hasilnya, Gun? Yang awalnya malformasi anorektal, terus hasilnya isprung, terus kita push through waktu itu. Yang kita pakai Duhamel tipe Martin waktu itu. Bagus nggak nanya? Masih ingat Gunawan? Iya dok, masih dok. Bagaimana? Bagus nggak ininya? Oh, fungsi defekasinya bagus nggak sekarang? Terakhir kontrol ke poli masih dok. Ya, nanti diambil itu, diambil dan dibuat laporan kasusnya ya. Kasus-kasus jarang seperti itu. Baik dok. Nanti kalau ada yang mau tampil ilmiah ya nanti dibawakan kasus-kasus menarik seperti itu ya. Itu apa namanya? Jarang dilaporkan. Walaupun di pustakaan ada, jarang yang melaporkan kasus-kasus seperti itu. Ya, udah hampir jam 7. Silakan moderator dilanjutkan ke diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. John, spesialis bedah anak atas penjelasan materinya, Dok. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab ya, Dok. Bagi seluruh teman-teman PPDS, residen, bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dipersilahkan. Silahkan teman-teman residen. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai malformasi anorektal? Silakan teman-teman residen. Ya, Izin Pak. Halo Pak, halo Dok. ya. Silakan. Izin Dok, Leo ingin bertanya Dok. Jadi misalnya kita ketemu di IGD nih Dok, pasien dengan anak-anak dengan MAR tapi dengan Vistel Dok. Itu apakah kita masih perlu untuk lakukan foto knee chest position Dok untuk menegakkan diagnosa Dok? Terima kasih Dok. Ulang pertanyaannya, nggak ketangkap sama saya maksudnya. Jadi misalnya ada pasien nih Dok dengan MAR dengan Vistel Dok, Vistelnya Vistel adekuat Dok, misalnya sudah hari kedua atau hari ketiga dia datang ke IGD, itu apa kita masih perlu untuk lakukan foto knee chest position Dok? Ya, makasih udah ketangkap sama saya maksudnya ya. Kalau di kepustakaan yang ada sebenarnya banyak variasinya dengan temuan kita di lapangan itu ya. Dan termasuk kalau di kepustakaan kan yang tipe tanpa pistel itu sedikit katanya kan. Sedikit di bawah 10% katanya yang tanpa pistel kan. Sementara di temuan kita di sini kan cukup banyak itu angka. Siapa yang pernah meneliti dulu sampai 20% lebih ya, si Ridwan dulu ya. Pernah meneliti tentang malformasi anorektal di sini. Kemudian yang kalau di kepustakaan, kalau pistel dengan rektoperineal katanya cukup langsung dilakukan mini PSA, dianggap letak rendah ya. Ternyata temuan kita di lapangan memang pistelnya perineal, pistelnya dekat ke anus, tapi pistelnya panjang. Itu pernah kita temukan. Panjang di atas, sehingga jarak antara rektum dengan anal dipel itu jauh. Jadi pas kita lakukan
Mini PSA lama kita bekerja jadinya. Lama kita bekerjanya. Ya, mestinya kita buat laporan itu ya, temuan seperti itu. Lama dan akhirnya saya memutuskan tetap dilakukan kidney test. Ya, mungkin kalau ada pistel, tingkat emergensinya ya kurang dibandingkan dengan yang tanpa pistel. Kalau udah ada, karena sebagian dari mekoniumnya ada di persi dia kan, ada di persinya. Ya, tetap kita kerjakan di sini. Itu protokol kita. Karena kita lihat itu, kalau saya yang paling penting sama saya rektum, udara rektum dengan anal limpel, berapa jaraknya? Kalau dia lebih dari 1 cm, walaupun dengan pistel, saya anggap letak tinggi. Itu. Kejadian seperti itu. Ini memang tidak cocok dengan apa yang diterangkan dari Penya, tidak cocok dengan yang diterangkan kepustakaan. Ya, mungkin saya pikir inilah gunanya kuliah subuh seperti inilah gunanya, dan kita dapat pengalaman berharga ya di lapangan, termasuk tadi yang saya ceritakan tadi, recto uterina. Sebagian besar buku tidak ada yang membahas. Ada sebagian textbook ada yang membahas, sebagian tidak dibahasnya. Karena jarang kali atau mereka tidak pernah ketemu. Tapi kita di sini ketemu itu semua tipe dari kelainan dari malformasi anorektal nih. Jadi siapa tadi Leo yang nanya ya? Tetap kita lakukan posisi ya, tetap kita kerjakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena Ya, Pak. antisipasi kejadian seperti itu. Misalnya rektoperineal kita anggap rendah, pas kita buka pistelnya jauh ke atas, rektumnya jauh di atas. Tidak dekat rektumnya. Baik, Pak. Oke, silakan yang lain. Pak, terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Ya, yang paling penting saya ingatkan untuk residen di sini ya, mesti bekerja secara benar, itu yang mesti ya, urutan-urutannya mesti dikerjakan, termasuk juga dalam melakukan stomach care, kerjakan dengan baik ya, karena banyak gunanya untuk pasien, banyak gunanya untuk kita residen. Kalau residen bekerja sesuai dengan protokol, sesuai dengan yang sudah kita buat protokolnya, nanti pas di ujian aman, tidak perlu belajar lagi, karena udah pekerjaan sehari-hari kan. Ya, udah pekerjaan sehari-hari ya udah jadi bagian dari hidup kita kalau kita bekerjanya benar. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa memberikan inform konsen yang baik dan akhirnya bermanfaat untuk penatalaksanaan pasien. Itu yang kita harapkan nanti ya. Oke, silakan kalau masih ada. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Misalnya nanti andaikan kami dinas di daerah dan menemukan pasien dengan malformasi anorektal, tapi pasien tersebut masih memiliki misalnya fistel pada bagian anus dan masih keluar mekoniumnya sedikit, Pak. Tadi kan ada Gimana? Bapak jelaskan, ya Pak. Gimana lah? Kan misalnya di daerah nanti dapat pasien dengan malformasi anorektal, Pak. Terus Ya. di bagian anusnya itu masih ada fistel yang kecil dan masih bisa mekoniumnya keluar sedikit, Pak. Terus tadi kan ada di perineal. Iya, Pak, perineal, Pak. Terus misalnya pasien tersebut tadi kan ada dijelaskan tentang cutback ya, Pak. Itu Ya, jadi andaikan kami pemilihannya bolehkah kami lakukan cutback atau kita sigmoidostomi aja, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kuncinya kamu lakukan ronsen dulu. Kamu nilai jarak antara anal limpel dengan udara paling distal dari rektum. Kalau jaraknya dekat, cuma berapa mili ya, udah boleh. Kalau kamu buka dulu ya, kamu buka seperti cutback, nanti kauter kan ada. Kauter tuh kamu buat minimal, kamu kecilkan lagi. Kamu tes sphincternya di anterior dan posterior,
nanti diletakkan di sana, direkonstruksi sedikit. Boleh kamu kerjakan. Kamu rekonstruksi sedikit, jangan hanya cutback aja. Simulatornya kauter itu, kamu buat sekecil-kecil tidak membakar dia nanti. Udah, tes ininya, tes sphincternya, anterior, posterior. Udah, kalau dia terlalu ke anterior, biasanya terlalu ke anterior itu, agak ke anterior, kamu geser sedikit ke posterior. Kamu geser posisinya sedikit, ya nanti kamu lakukan cutback, kamu ini, dan sesuai umur ya kamu masukkan busi nomor 12. Nomor 12-nya longgar ya, jangan terlalu sempit ya. Itu, jangan terlalu kecil. Jangan sampai tidak masuk busi nomor 12. Kan kalau kita setelah merekonstruksi itu membuat itu kita tes dengan busi. Ya, nomor 12 patokannya, nomor 12. Oke, siapa yang bertanya tadi? Icang, Pak. Icang, Dok. Oh, Icang ya. Nanti boleh dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi tertentunya pasiennya tidak mau dirujuk, misalnya kan. Pasiennya tidak mau dirujuk, tapi kalau pasiennya mau dirujuk, sebaiknya dirujuk ke fasilitas yang lengkap pelayanan pediatrik sarjennya. Ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya, dan jangan lupa ya, kalau untuk yang tindakan yang langsung itu, jangan lupa pasiennya diimpong konsen untuk melakukan anal dilatasi ya, jangan lupa. Nanti kalau lupa, ya stenosis. Saya sering ketemu stenosis itu, datang-datang umur 9 bulan, setahun, anusnya itu udah kayak jarum, anus yang dikerjakan itu. Karena enggak kontrol-kontrol. Udah terpaksa di anal dilatasi enggak bisa ya, terpaksa direkonstruksi ulang jadinya kan. Jangan lupa impong konsen yang baik dan benar pada pasien. Ini yang kita harapkan. Macam-macam temuan pos operasi ya. Pasien setelah dilakukan kolostomi, dilakukan PSARP, tidak kontrol-kontrol, infeksi kali ya. Udah hilang lagi. Menyatu lagi apanya? Menyatu lagi anus yang PSARP itu. Ya, di sini pernah ketemu, dulu di Cipto juga pernah ketemu. Terpaksa di PSARP ulang jadinya pasien seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Baik, kalau masih Dok. ada yang kan silakan. Kalau masih ada. Silakan rekan-rekan PPDS. Di poliklinik, di IGD, di ruangan pekerjaan kita sehari-hari ya. Baik, Dok. Ya, silakan. Silakan PPDS jika ada yang masih ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Dr. Alto. Bertanya Pak, beberapa literatur atau pernah baca Pak, ada pada pasien-pasien dengan post PSARP ini sering ditemukan dengan konstipasi Pak. Bagaimana cara Ya, kita menghindari atau bagaimana edukasi keluarga Pak? Karena katanya ini termasuk major complication Pak dari PSARP ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering terjadi di lapangan ya. Jadi pasiennya mengalami konstipasi ya. Tuh, sering. Kemudian ada juga yang soiling itu ya. Dan ada juga gangguan dari bowel movement-nya ya. Bowel besar, pasiennya tidak terasa ya. Ya, kalau konstipasi ya mulai dievaluasi konstipasinya itu. Kalau konstipasi ceritanya ya, pasti ceritanya mulai dari yang lewat sampai yang dilewati ya. Yang terakhir yang bukan paling ya, yang tipe yang lain ya psikogenik ya. Jadi yang pertama dievaluasi saluran yang lewatnya gimana. Terjadi apa enggak, kekalom enggak, keras enggak BAB-nya. Kalau sering keras ya sering konstipasi jadinya. Kalau kejadiannya seperti itu, yang gangguannya bukan pada salurannya, bukan pada persarapannya, bukan pada
anorektalnya. Kalau gangguannya seperti itu, ya mulai dilakukan tindakan konservatif, ya, dievakuasi pekalomnya, atau bisa boleh awalnya dengan laksansia, ya, dan dilakukan perbaikan dari feeding. Perbaikan feeding, saya kalau seperti itu, saya tergantung usia anak, ya. Usia anak, kalau anaknya udah cukup besar, ya, kejadiannya udah cukup besar, dan awalnya lancar, tidak ada keluhan apa-apa setelah dilakukan tindakan, ya itu kesimpulan kita kan malfeeding aja. Malfeeding ya yang kita modifikasi ya feedingnya. Anak boleh makan biasa, cukup cairan, penting ya, cukup cairan, cukup serat, cukup cairan, cukup serat, dan saya melakukan toilet training pasiennya, dan sebagian besar berhasil. Sebagian besar berhasil. Toilet training, jadi anaknya kita latih lagi untuk melakukan toilet. Jadi tiap hari anaknya disuruh jongkok, ya, jongkok di toilet. Ya, keluar nggak keluar disuruh dia mengedan lebih kurang 15 menit, ya. Dan itu untuk melatih otot-otot dari sphincter eksternalnya lagi, ya. Dan dilatih lagi untuk melakukan defekasi secara normal. Nah, itu kalau penyebabnya dari fekalnya yang bermasalah, fekalnya yang keras, atau penyebabnya dari pola makan yang salah. Tapi kalau penyebabnya dari yang lewat, kita lihat dulu apa ini terjadi stenosis. Ya kan, kalau stenosis kita lakukan anal dilatasi. Ya, kalau ada gangguan persarafan, ya kita bantu-bantu dengan pengobatan, ya. Ada di kepustakaan saya pakai Herbeser 150 ml, 150 ml dijadikan krem, dipakai 4 kali sehari, dioleskan pada mukosa rektoanal. Itu di kepustakaan ada. Itu kita berikan. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu nanti, ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang lewatnya normal, salurannya normal, ya. Tapi kalau memang persarafannya enggak bagus, ya, persarafannya enggak bagus, pilihan terakhir nih, ya, daripada dia nggak bisa BAB, kotor, macam-macam komplikasi, dari komplikasinya, pilihan terakhir ya kolostomi permanen, pilihannya. Tapi ya dievaluasi semua, apa penyebab konstipasinya. Jangan-jangan ya itu isprung tadi, ya di biopsi dulu di bawahnya, bagus nggak ininya, ganglionnya. Ya, kolostomi permanen itu pilihan terakhir, nggak ada lagi. Nah, itu pilihan terakhir, kolostomi permanen. Ada sih saya dapat kasus satu atau dua, ya. Nggak bisa BAB sama sekali, nggak bisa. Soiling aja, BAB nggak terasa sama anaknya. Udah kita tawarkan, pasiennya udah lama ininya, udah lama di apanya, ditindak, ya belum setuju, ya sampai sekarang dilakukan kolostomi permanen. Ya, demikian kira-kira, ya, Dr. Altof, ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi 3 atau 4 yang dinilai kalau anak dengan konstipasi. Pertama yang lewatnya dievaluasi, ya. Tesnya gimana? Normal atau enggak? Kalau keras ya udah. Kemudian ada enggak kelainan lokal di sana? Kadang-kadang ya fisur aja. Fisur tuh sakit itu. Ya, nanti kalau penyebabnya fisur, ya udah ditangani sesuai dengan penata laksana fisur, mulai dari non operatif sampai tindakan operatif, kan? Fisur kan seperti itu penata laksananya. Kemudian baru otot-otot atau persarafannya, ya. Yang terakhir, kalau semuanya normal ditanya anamnesanya psikogenik enggak penyebabnya. Anaknya sering menyendiri, enggak sering enggak menahan buang besar nanti di rumah. Kalau penyebabnya itu ya pendekatan psikologis tidak harus dikerjakan juga. Oke, makasih.
Baik, terima kasih dok. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.15 dok. Mungkin kita cukupkan kuliah subuh pada pagi hari ini dok. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan dok untuk kami para residen dok. Ya, pertama ya terima kasih atas perhatian dari residen semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini benar dan bermanfaat bagi kita dan bagi pasien nanti semuanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kesalahan yang kurang pada tempatnya, baik dari materi ataupun cara penyampaian, ya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kita semua saya mohon maaf ya. Dan terakhir saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah alamin. Kita telah melaksanakan kegiatan kuliah subuh pagi ini. Terima kasih kepada Dr. John, spesialis bedah anak yang telah menyampaikan materi. Insya Allah segala yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dok. Terima kasih juga kepada rekan-rekan residen atas kehadiran kuliah subuh pada pagi hari ini. Kita tutup kuliah subuh dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Rifki. Terima kasih dok.